Terima kasih Anda terus di Mata Najwa Kontes Ratu Sejakat. Gini saatnya saya hadirkan seorang akademisi, guru besar Universitas Indonesia yang pernah menjadi juri kontes kecantikan, Renal Kasali. Selamat malam Pak Renal. Selamat malam Mas Wah. Dan juga Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan, Mariana Amiruddin. Selamat malam Mbak Mariana. Selamat malam. Tadi Anda berdua mengikuti perdebatan sebelum ini. Saya mau ke Anda dulu Pak Renal. Dari kacamata orang yang pernah jadi juri, tapi juga kemudian dari kacamata akademisi, bagaimana? Ya saya kira ada banyak perubahan terjadi. Jadi kalau kita bicara cantik, ya, misalnya orang bicara cantik, itu dulu adalah fisik. Ya, kita misalnya pernah kita mengalami juga bukan, kita memilih presiden yang paling ganteng. Tapi belakangan kita memilih gubernur yang justru memecat ajudannya yang paling ganteng. Ya, dia mengatakan sendiri demikian. Jadi ada suatu pergeseran di mana masyarakat kita bergeser, kamera bergeser. Tadinya, ini kan peradaban kamera. Tadinya kamera itu mencari yang paling ganteng, yang paling fisiknya paling cantik. Bahkan kalau dia bicara jadi kelihatan jelek, ya. Nah sekarang televisi itu tidak berdiri sendiri. Ada Twitternya Mata Najwa, ada interaksi antara Najwa dengan yang lain, ada interaksi orang dengan prof, jawaban-jawaban. Kita melihat misalnya ada pengacara yang mau jadi presiden, wajahnya ganteng, tapi karena jawabannya menjadi persoalan, itu auranya menjadi negatif misalnya. Nah jadi dengan kata lain, sekarang cantik itu telah bergeser. Dari tadinya physical, segala sesuatu yang kita ukurannya adalah fisik, menjadi auranya, dan aura itu interaksinya. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita bicara kontes ini, ketika definisi atau persepsi orang terhadap kecantikan juga bergeser, itu artinya apa? Artinya masyarakat itu mengalami perubahan saat ini. Sementara mungkin kita orang-orang tua, kita orang-orang lama, selalu melihat dengan ukuran lama. Ya, bahwa ini memang dikapitalisir. Ini tadi sangat menarik. Memang dunia ini dunia kapitalisir, ya, dunia kapitalisme saat ini. Ini memang mengerikan, sangat mengerikan. Nah, maka itu barangkali begini. Sudah menjadi kewajarankah karenanya? Menjadi sesuatu sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Serangannya begitu keras. Tapi mungkin ada satu saran yang baik. Kalau tadi yang disampaikan Pak Slamet itu adalah satu gagasan yang indah, karena kita hidup dalam perspektif yang berbeda-beda dan kita bertengkar karena perspektif kita tidak sama. Saran saya mungkin kita bikin aja satu contoh role modelnya, dan itu diukur. Kalau itu role model kita ini laku, tandanya memang masyarakat menghendaki, ada support, dan kita harus berjuang ini menjadi sesuatu yang diterima. Oke, Mbak Mariana, kalau tadi kan argumennya Pak Slamet dan juga argumen banyak pihak yang menolak karena ini eksploitasi perempuan. Anda Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan, setuju ini bentuk eksploitasi? Saya lebih melihat perempuan harus memanfaatkan event Miss World ini sebagai kekuatan. Jadi sekarang perempuan sudah banyak yang pintar, jadi seharusnya kita melihat perempuan itu sudah bisa bernegosiasi bahwa kali ini kami yang kontrol tubuh kami, ya. Kali ini kami yang mengatakan beauty itu seperti apa, ya. Gitu. Jadi jangan lagi melihat tubuh perempuan itu selalu negatif, selalu jorok gitu, ya, apa tadi Bapak bilang ekonomi libido, ya. Karena nggak juga. Saya sepakat bahwa konsep beauty sekarang sudah berubah dan perempuan punya negosiasi untuk bisa melakukan bahwa kali ini kamilah yang harus menentukan bahwa diri kami sendiri. Kemudian ada, katakanlah tadi ada ukuran tubuh yang dinilai, bahwa kemudian ada kecantikan yang kemudian dipertontonkan, ya, lenggak-lenggok di atas panggung dan sebagainya. Metro TV itu juga tidak termasuk eksploitasi kalau menurut saya Anda? Tanya, Najwa cantik, apakah itu eksploitasi? TV mana yang mau menerima tidak ada standar kecantikan dan kecerdasan tentunya? Saya tanya, Najwa adalah standar cantik. Tidak ada eksploitasi kan? Saya tanya ke Najwa. Ini bermaksud memuji atau membalik pertanyaan? Saya tidak jelas. Standar cantik itu seperti Najwa. Tidak usah mengomentari yang cantik tadi. Tapi tidak ada eksploitasi. Ya, menjawab yang tadi saja, itu bukan eksploitasi. Penting sekali memahami posisi perempuan di dalam kemuliaan. Kita sering menentang kekerasan terhadap perempuan. Ratu-ratuan semacam ini, terutama Miss World ini, itu adalah kekerasan simbolik yang sangat eksploitatif, sehingga sebenarnya para pelaku ini adalah bagian dari skenario penyelenggara secara keseluruhan. Dalam teori yang lebih canggih barangkali, orang-orang ini sebenarnya, maaf kalau saya katakan, boneka dari skenario modal yang dipakai. Jadi kita tidak bisa bicara persoalan-persoalan ini lepas dari sebuah konteks cita-cita keinginan tentang keperempuanan di Indonesia atau budaya Indonesia, atau lebih jauh peradaban yang akan kita bangun di Indonesia. Itu peradaban yang seperti apa? Apa peradaban contekan atau peradaban tiru-tiru saja, atau karena kita punya modal? Jadi menurut Anda itu semua ada kata-kata boneka, orang yang terlibat di dalamnya, begitu?
Karena saya ingin langsung ke Pak Renald. Anda kan juga pernah beberapa kali menjadi juri kontes kecantikan. Merasa menjadi boneka industri ini? Ya Mas, ini provokasi. Saya hanya melempar saja, karena kan pernah menjadi bagian di dalamnya. Kalau kemudian tadi argumennya ini boneka, Pak Renald Anda merasa dipergunakan? Begini, kami tidak pernah merasa dipergunakan karena kami justru meminjamkan kepintaran kita. Kalau dikatakan pintar, ya, kita meminjamkan kepandaian kita, keahlian kita untuk mengkorek dan mengeluarkan aura seseorang. Pertanyaan-pertanyaannya itu biasanya adalah simple karena harus bisa dijawab dalam tempo 1-2 menit, ya. Tetapi sangat menjebak karena kalau tidak bisa menjawab sesuatu yang ingin didapatkan. Misalnya begini, pertanyaannya begini, ya. Apakah Anda pernah, hadiah apa yang paling indah yang pernah Anda dapatkan selama hidup ini? Ada yang menjawab, oh saya dikasih sama pacar saya suatu bentuk yang begini, terus kemudian saya tidak suka, dan seterusnya. Dia terjebak dengan materi. Padahal hadiah terindah, dan biasanya pemenangnya adalah yang mengatakan, hadiah terindah bagi saya itu adalah kehidupan yang saya dapatkan dari orang tua saya. Dia mendoakan saya, jadi bisa dinilai dari pertanyaan yang dilontarkan. Tapi kemudian seberapa banyak tuh, seberapa persen ada yang menilai bahwa itu kan hanya kamuflase. Yang tetap menjadi patokan utama adalah seberapa tinggi, seberapa ideal bentuk tubuhnya, seberapa cantik dan sebagainya. Ada standar internasional. Memang kami menilai pertama-tama dari jawaban, ya. Tetapi setelah rapat diputuskan, ada misalnya orang yang, ini pengalaman real, ya, ada yang menurut perhitungan saya dia paling pandai. Tetapi juri-juri senior mengatakan bagaimanapun juga kita berhadapan dengan kontes internasional, dan kontes internasional itu kita tidak bisa mengalahkan orang yang tidak bisa mengirim orang yang tidak tinggi. Jadi ada penyesuaian standar di situ dong. Tinggi. Berarti betul juga argumennya disesuaikan dengan konsepsi ini dan sebagainya. Dan seberapa jauh itu bisa ditolerir, Mbak? Apa yang tidak standar sekarang? Ya, TV juga kan punya standar pembawa acara yang harus setinggi apa, harus berwajah oriental atau Arab misalnya. Nggak ada yang ribut. Tidak ada sih Mbak, kalau di Metro kebetulan aja saya agak Arab. Saya juga agak oriental. Jadi sebenarnya standar itu jangan dilarang, tetapi dihargai. Tetapi bahwa kalau kita tidak setuju, itu sebenarnya tidak apa-apa. Kita punya konsep sendiri gitu. Anda sempat menyebut bahwa ini praktek kemunafikan. Apa yang Anda maksud praktek kemunafikan ketika menilai seperti ini? Sebenarnya saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa sebenarnya Indonesia itu sering mengirim perwakilan Indonesia untuk Miss World. Ini sejak tahun 1960 ya. Ada Wiana Sulastini, kemudian 68 ada Sylvia Taliwongso, 69 ada Irma Hadi Surya, ya? Sampai 70 sampai 77. Jadi kalau mau ngomong Indonesia, cek historicalnya dulu gitu. Ada perempuan yang dikirim karena ini sebuah event internasional. Jadi kita harus benar-benar jadi yang terbaik. Kita nggak setuju soal konsep beauty-nya laki-laki yang bikin standar, iya. Tapi bahwa ini kita manfaatkan. Bahwa ini adalah kekuatan atas kecantikan, kepandaian, dan keahlian gitu. Bukan hanya beauty, tapi beauty juga nggak salah. Tapi ada hal lain yang dimiliki perempuan soal itu. Tanggapannya? Ya, saya kira soal mengirim dan sebagainya itu juga sejak lama penuh pro kontra. Bahkan presiden di Indonesia pernah ikut serta memutuskan hal itu. Menteri Pendidikan Kebudayaan pernah memutuskan hal itu. Menteri Peranan Wanita pernah memutuskan hal itu. Jadi sejarah seperti itu penting juga kita pelajari. Tapi yang hendak saya katakan adalah ketika kita mau menjangkau masa depan, kebudayaan Indonesia seperti apa yang hendak kita ciptakan? Berangkat dari tradisi, berangkat dari kekayaan lokal kita, kekayaan bangsa kita dimajukan, atau kita itu nunggu di sini, datang ke budaya yang lebih gemerlapan. Menurut Anda kontes itu akan menginfiltrasi budaya Indonesia? Persis. Bagian apanya nih Pak? Karena konsep dasarnya. Konsep dasarnya adalah bahwa Miss World ini pada awalnya adalah memakai perempuan untuk memasarkan bikini. Dan kalau bikini dipakai pasti dengan ukuran-ukuran tertentu. Oke, karena sudah ngomong-ngomong pemasaran, ada ahli pemasaran juga tuh di sebelah situ. Pak Renald, kalau argumennya seperti tadi, bagaimana? Saya kira memang kelompok-kelompok pengusaha selalu menciptakan produk yang justru mendatangkan banyak orang, mendapat perhatian dari banyak orang, itu akan mendapatkan sponsor.
Dan kemudian mereka bisa memfranchise-kan kepada satu negara lain. Sponsornya bentuknya sangat beragam. Dan tentu saja melihat perkembangan dunia seperti ini, orang sekarang melihat Indonesia, lihat bagaimana Liverpool mencari sponsor dari Indonesia, ya. Kenapa? Karena Indonesia sedang maju saat itu sebelum krisis kemarin ini. Jadi Indonesia juga bisa memberikan warna. Tentu saja waktu berjalan. Tadi kalau historinya adalah disebutkan, saya juga tidak pernah melihat bahwa awalnya adalah bikini, tapi bikini menjadi salah satu sponsor, itu saya pahami. Tapi kalau memang sekarang adalah terjadi perubahan, ya, sekarang situasi seperti ini, kalau tadi saya mendengarkan Indonesia juga bisa menunjukkan batik, tenun dan lain sebagainya. Jadi proses Indonesia itu tidak satu arah tapi dua arah. Ada perubahan dalam waktu. Saya kira kita juga harus menerima perubahan itu. Seolah-olah jadi yang tidak setuju tidak mau berubah nih Pak Slamet. Oh, siapa bilang? Kan seolah-olah. Saya nanya seolah-olah nih. Karena kami punya cita-cita ideal tentang bangsa ini. Kami tidak ingin bangsa ini menjadi bangsa penurut, bangsa peniru, bangsa fotokopi, bangsa penerima konsumen dari konsumen kebudayaan lain. Kita bisa cari satu alternatif lain. Bagaimana kita memanfaatkan pop culture ini untuk memasukkan cita-cita kita itu? Mungkin nggak di sana kita? Bisa dirangkai, tapi harus dimulai dari awal. Tidak boleh kita itu ketika gerbong sedang berdari. Bapak kan kenal teori bandwagon itu. Bandwagon. Ya, bandwagon itu kan teori kalau sudah berdari ke situ seluruhnya akan tertarik. Jadi kalau yang namanya soal pakaian dan sebagainya itu bukan intinya. Inti daripada Miss World ini. Itu intinya yang harus kita gali, kemudian kalau mau dirubah di situ. Tadi Mbak Mariana bilang bagaimana memanfaatkan pop culture. Ya. Seperti apa misalnya contohnya? Tahun lalu Miss World yang menang dari Venezuela. Dia seorang perempuan yang mendapatkan gelar PhD dan dia berkampanye sangat cerdas tentang pemberdayaan perempuan, tentang masalah sosial, politik, internasional, dan dia sangat mau berdebat dengan banyak pihak yang tidak setuju dengan dia sebagai kontestan Miss World gitu. Jadi kami sebagai kelompok yang sangat senang dengan perempuan-perempuan yang mandiri, cerdas, dan cantik juga nggak salah gitu kan. Senang dengan adanya orang seperti itu. Jadi saya setuju bahwa pop culture itu harus dimanfaatkan oleh siapapun dan Venezuela untuk memberdayakan kemanusiaan. Nah sama kayak saya mau kasih contoh, Fatin dengan jilbabnya, dia bisa masuk ke pop culture, dia bisa memanfaatkan itu untuk pemberdayaan anak muda dan identitas dia yang jilbab itu. Jadi apa yang salah? Memang kalau secara cerdas bisa dimanfaatkan ini, mereka bisa menjadi juru-juru damai. Mereka juga bisa menjadi duta untuk lingkungan dan lain sebagainya. Saya kira kalau kita ambil positif, mungkin kita juga bisa mengambil manfaat. Yang jelas pro kontranya masih akan terus dan tidak apa-apa. Katanya demokrasi itu gaduh, jadi biarlah kegaduhan asal semuanya sesuai koridor begitu ya Pak Slamet ya. Pro kontra itu justru membangun kedewasaan. Saja Pak, sudah membangun kedewasaan karena masing-masing punya argumentasi, kemudian masing-masing menggali mengapa saya harus berargumentasi seperti itu. Lalu berpikir tentang sosok ke depan kita itu seperti apa, itu yang harus kita capai gitu. Terima kasih banyak sudah beradu argumentasi di Mata Najwa malam ini. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Kontes-kontes kecantikan jadikan perempuan sebagai objek perdebatan. Perempuan yang cantik dan seksi selalu dituduh penyebab dekadensi. Moral dan agama selalu harus dijaga, tapi tidak dengan pukul rata. Budaya ketimuran harus jadi kebanggaan, bukan dengan ancaman dan paksaan. Ragam Indonesia sangat kaya, dari kerudung dan sarung hingga kebaya dan koteka. Negeri ini sudah terlalu gaduh dengan urusan korupsi di semua lini. Tak cukup urus bikini untuk perbaiki moral anak negeri. Please come now, I think I'm falling, holding on the wall, I think you're safe. It seems I found the road to nowhere, and I'm trying to escape. I am back when I heard thunder, but I'm down to one last breath. And with it, let me say